Hai, assalamualaikum, Papi. Hai, Papi. Wow, air lautnya dikit lagi masuk ke dalam pilah. Papi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti alias Soleha. Saya dari Meltamu Matamu Kumulai Jatuh Cinta. Salah. Oki Sat Nya Serious. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti alias Soleha. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya dari kelas KPI 1C. Saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Desimek baik-baik ya sahabat Sogoku. Pernah tahu nggak bahasa yang digunakan secara resmi di Indonesia atau yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu loh? Wah, apa iya? Iya dong, emang aku kamu suka bohong. Tapi kenapa ya bahasa Melayu yang dipilih untuk menjadi asal bahasa Indonesia ya? Padahal kan banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima di Indonesia pada saat itu. Faktor yang pertama ini karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Apa sih lingua franca itu? Lingua franca adalah istilah dari language yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penuturan yang berbeda-beda. Dari zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan pada saat itu bahasa Melayu dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, sebagai language, bahasa Melayu ini cepat tersebar di daerah Nusantara. Faktor keduanya adalah sistem bahasa Melayu yang praktis dan sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dari bahasa lainnya di Indonesia. Perbedaannya bisa kita lihat dari cara menggunakannya. Bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkatan atau berdasarkan status sosial. Misalkan seperti beberapa pulau di Indonesia, contohnya seperti Pulau Jawa, Gorontalo, dan pulau lainnya. Faktor yang ketiga adalah kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan ini, maka tidak mungkin memilih salah satu bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Memilih salah satu bahasa bisa menimbulkan konflik dan menambahkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang paling tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga dipahami sebagian daerah di Nusantara. Nah, ketiga faktor tadi menjadi alasan mengapa bahasa Melayu lah yang terpilih menjadi bahasa Nusantara. Namun, bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu. Kok bisa sih? Ya bisa dong. Soalnya disebabkan oleh adanya perkembangan yang mempengaruhi ada beberapa faktor seperti faktor waktu, politik, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Oki jadi ini penjelasan singkatnya de boka baik-baik ya sahabatku. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Udah gitu aja amsi. Sekian persentase dari saya. Maaf jika banyak kekurangan karena kesempurnaan itu jika aku dan kamu disatukan. Saya Siti alias Soleha, pamit undur diri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, tolong maafin ya. Oke. Dan jangan lupa beli topi di tempat mbak saya di temutali.com. Enggak deng, ini IG-nya. Oke, sekian, terima kasih, bye bye.